Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang teknik penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Dengan beranggotakan yang pertama Gigi As'ari dengan NPM 553, yang kedua Muhammad Saiful Muhaimin dengan NPM 312, kemudian saya sendiri Yusril Hanafi Arianata dengan NPM 451, kemudian yang selanjutnya Ilham Wahyudiarso dengan NPM 376. Untuk yang selanjutnya yakni pengantar, studi kelayakan dilaksanakan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa gagasan yang telah disaring benar-benar serta telah dikonsep dengan matang dengan konsep manajemen. Di Indonesia, pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 yang membahas tentang AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan, maka pengetahuan dirasa sangat penting dalam pelaksanaan proyek sehingga dapat berdampak baik terhadap lingkungan. Dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah tahun 1986 mengenai AMDAL yang menyatakan bahwa AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan. Yang selanjutnya yakni syarat pembuatan laporan studi kelayakan bisnis. Mengenai studi kelayakan, dalam prosesnya terdapat banyak hal yang termasuk adalah laporan studi kelayakan. Dalam pembuatan laporan yang dapat menarik investor, kreditor, dan pemerintah untuk melaksanakannya. Laporan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, laporan studi kelayakan harus komunikatif. Di sini, laporan harus bersifat komunikatif, bertujuan dapat menarik peminat dalam membaca dan menarik untuk terlibat dalam proyek yang dikerjakan serta bertujuan untuk menghindari interpretasi pembaca yang beragam sehingga dapat terfokus terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Yang kedua, harus didokumentasikan. Laporan studi kelayakan dibuat untuk dipakai sebagai dasar penilaian apakah suatu proyek tersebut visible atau tidak, serta sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Kemudian, karena studi kelayakan ini masih berbentuk perencanaan, sehingga harus didokumentasikan serta ada lampiran pendukung yang lainnya. Yang selanjutnya yakni bersifat objektif. Laporan studi kelayakan bisnis ini harus memuat segala aspek positif maupun negatif diketahui oleh investor, kreditor, atau pemerintah sehingga dapat diketahui kelayakan bisnis ataupun proyek, sehingga sisi negatif tersebut dapat diketahui apakah dapat ditanggulangi atau tidak. Yang selanjutnya yakni realistis. Dalam proses pembuatan laporan studi kelayakan bisnis haruslah realistis, jangan sampai bersifat bombastis dan bersifat naratif yang hanya membayangkan tanpa mengetahui teori, asumsi, dan analisis, serta menghilangkan hal negatif yang dapat terjadi dalam proses pelaksanaan proyek karena dapat mengakibatkan ketidakpuasan dari investor, kreditor, sponsor, maupun dari pemerintah. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu penyusunan proposal studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada gambaran umum perusahaan. Nah, di bab ini menyajikan hal-hal pokok mengenai proyek yang direncanakan, pemrakasa proyek serta kesimpulan dan saran secara keseluruhan. Isi pokok bab ini itu seperti yang pertama, nama dan alamat pemrakarsa proyek. Yang kedua, proyek yang direncanakan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan. 4, potensi wilayah. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek pemasaran.
Nah, di aspek pemasaran itu apa aja dalamnya? Dalamnya seperti yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, menjelaskan potensi pasar atas produk yang diproduksi. Terus kebutuhan pasar. Kebutuhan pasarnya itu apa aja? Ini menjelaskan kebutuhan pasar atas produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk memasarkan produk tersebut. Nah, yang ketiga itu aspek teknis dan teknologi. Di bab ini apa aja di dalamnya? Yaitu yang pertama, pemilihan bahan baku, menjelaskan bahan baku pilihan yang akan digunakan dalam produksi produk tersebut. Terus kapasitas produksinya seberapa. Selanjutnya proses produksinya. Itu menjelaskan bagaimana proses produksi tersebut dari awal sampai akhir. Bab yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan sponsor. Nah, di bab ini pertimbangan bidang manajemen menjadi lebih penting karena berkaitan erat dengan tanggung jawab pengelolaan proyek. Hal yang perlu disajikan dalam pertimbangan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu bentuk manajemen. Bisnis pengelola proyeknya seperti apa, struktur organisasi pengelola, penggunaan tenaga ahli lokal atau asing, struktur kepemilikan, dan pengawasan dan pengadilan. Terus di aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi dan keuangan. Nah, yang pertama itu kebutuhan dan sumber daya. Menjelaskan seberapa besar kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam operasional bisnis, kemudian sumber dana yang didapatkan dari mana, apakah modal sendiri atau hasil pinjaman. Nah, terus analisis keuangannya seperti apa? Nah, aspek keuangan sebenarnya hanya merupakan akibat dari aspek pasar dan teknis. Karena dari kedua aspek tersebut, aspek keuangan cukup menjabarkan dalam bentuk aliran kas yang diharapkan akan diterima. Yang selanjutnya itu aspek lingkungan dan sosial budaya. Nah, pada bab ini dijelaskan tentang keadaan lingkungan baik dari sisi positif maupun negatif sebagai dampak yang terjadi atas berdirinya proyek tersebut dan memberikan solusi dari dampak tersebut. Nah, di bab selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan seperti apa? Kesimpulan itu yang menjelaskan secara singkat dari aspek-aspek tersebut, baik dari aspek pasar, aspek teknis, dan lingkungan. Nah, untuk sarannya seperti apa? Sarannya itu menyampaikan saran yang membangun keberlangsungan proyek yang akan didirikan. Nah, di bab yang terakhir yaitu sebelum terakhir yaitu penutup. Penutup itu contohnya demikian yang kami pembahasan menyusun proposal bisnis dalam makalah ini sudah barang tertentu masih terdapat kekurangan yang sifatnya di luar batas kemampuan kami. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan ini, maka sebagai penulis selalu terbuka dalam menerima saran dan kritikan sifatnya membangun guna kesempurnaan pembuatan makalah selanjutnya. Terima kasih, seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir itu daftar pustaka. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh bentuk laporan studi kelayakan bisnis. Ringkasannya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 analisa pemasaran, bab 3 profil industri dan lingkungan, bab 4 profil proyek, bab 5 profil ekonomi dan keuangan, kesimpulan dan saran, lampiran. Isi dari bab 1 pendahuluan yaitu peranan proyek dalam pendapatan devisa negara, target negara terhadap suatu proyek, perkembangan nilai ekspor produksi industri, perlunya peningkatan peranan industri, langkah-langkah yang telah dilaksanakan, peranan sponsor proyek. Lalu isi bab 2 analisa pemasaran, yaitu terdapat manfaat produk yang utama dan sampingan, pola konsumsi yang bersangkutan, kondisi perdagangan, struktur harga, proyeksi kondisi pasar terdiri dari proyeksi produksi, proyeksi kebutuhan, proyeksi
kekurangan kebutuhan, dan proyeksi produk substitusi dan komplementer. Lalu kesimpulan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Ada 3 bab. Di sini bab 3 industri dan lingkungan, bab 4 profil proyek, dan bab yang terakhir bab kelima profil ekonomi dan keuangan. Di bab 3 industri dan lingkungan ada 2 sub. Di sini yang pertama gambaran industri dan lingkungan. Yang pertama gambaran industri ada secara produksi, kondisi teknis produksi, sarana dan prasarana produksi, dan kelima organisasi pelaksana produksi. Di sub lingkungan ada ideolog, sosial dan politik, kedua budaya ekonomi dan persaingan, ketiga topografi, hidrologi dan vegetasi, dan keempat tenaga kerja, sarana dan prasarana. Di bab 4 profil proyek ada secara proyek, perencanaan pelaksanaan. Di sub perencanaan pelaksanaan ini ada 3. Yang pertama tahapan pelaksanaan, kebutuhan input, dan proses pengelolaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga kebutuhan tenaga kerja, organisasi proyek, balas jasa tenaga kerja, struktur biaya, sarana dan prasarana. Di sub sarana dan prasarana ada alat menunjang. Kemudian yang terakhir bab 5 profil ekonomi dan keuangan. Ada 6. Yang pertama tahapan proyek, kedua biaya pra-investasi, ketiga biaya investasi, 4 biaya pemasaran, 5 aspek keuangan, 6 manfaat sosial ekonomi. Dan ada kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dari laporan dan saran yang didapat dari laporan. Terakhir lampiran dokumentasi pelaksanaan. Sekian dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.